Mojok yuk, mojok. Hah, ngapain? Mojok aja dulu. Welcome to Joker. Pojok cerita. Kaget aja. Waduh. Gue teriakin ya. Untung dia peka loh dan dia menanggapi. Kalau enggak gua klik, Pak. Lu tuh kagak bisa. Ngapain? Iya. Gua baru perdana denger ya. Iya. Episode 1 tuh mojok tuh terus ngapain cerita aja dulu, jawabnya gitu sih. Oh iya, kita kok mojok aja dulu ya. Salah ya berarti. Ya enggak apa-apa. Ulang. Enggak usah. Enggak usah, enggak Enggak usah apa-apa. enggak ada yang Nggak denger. apa-apa biar natural. Oke, jadi hari Belum tentu ada ini yang denger juga. Betul. hari ini kita nggak cuma bertiga, biasanya bertiga. Betul. Kita kedatangan Kita tamu tamu berlima spesial. Ya, saya dihitung 2 dong. Oh iya. Jangan dong. Satu aja susah habisnya. Cukup. Oke. Ya, siapa tamu spesial kita hari ini? Kita episode berapa nih sekarang? Episode terakhir Langsung. Ini udah dicekal dong berarti. Kalau udah episode terakhir. Surat imbauannya belum keluar. Kemarin akhirnya ada surat. Season terakhir. Satu aja belum tayang. Udah terakhir aja kita nih. Videonya belum ada itu. Oke. Oke, ya hari ini kita punya tamu. Tamunya adalah seorang itu ya, Kapiten. seorang kapiten. Mempunyai pedang panjang. seorang yang Bisa ditelan. Iya. Oke, dia ini adalah saat ini sebagai koordinator persatuan doa di Lumende ya, di Iya. paroki kita. Tempat kita bernaung. Sedang. Iya, rumah dong dia. Iya, jadi selamat datang Adrian. Selamat datang Adrian. Silakan perkenalkan diri, namanya Adrian guys. Iya, nama saya Adrian Wijaya. Panggilannya Adrian Mamba. Panggilannya Adrian Mamba. Jadi saya punya 2 marga di sini. Iya. Gue baru mau bilang ya. Mamba. Ada Mamba. Kok bisa dipanggil Mamba sih? Ya, pernah jadi buronan dulu. Gue deketin. Diganti jadi namanya. Yaitu nama panggung aja Mamba itu. Wah, gokil. Oh, no panggung. Jadi nama panggung. dia dari panggung ke panggung. Iya. Oh, gitu ya. Kayak Konser. Lu tau gak sih lagu ini? Uut mana? Uut Permatasari. Tahu dong. Yang Kan kayak satu gimana? generasi Putri kita. panggung. Iya, Putri Panggung. Putri Lu Panggung. gak nonton dangdut ya? Lu beda aliran Reggae lu gue. Enggak. Oh, sombong banget lu Rego. Iya, Bob. Kalau dia dari Marley. kecil itu seringnya nonton aktivis-aktivis. Iya, Iya, gue gede Udah gini bagus terbentuknya gue. Tapi kalau nonton bang panggung, dangdut lagi live itu paling bagus di depan panggungnya jongkok. Karena, Kok gitu? nah, Lihat ke atas karena bagus. kalau enggak maksudnya karena kalau berdiri mosing Bray. Bukan, ini kalau berdiri bisa mosing. beneran jadi episode terakhir. Enggak kalau Lihat ke berdiri atas gitu. mosing. Kalau berdiri mosing. Karena kalau jongkok ngelihatnya ke bawah nanti takut apa nih ada yang jatuh. Aduh. Ada yang jatuh positif. Beneran dong. Makanya gue nonton reggae mau. Reggae dari atas. Oh iya, betul. Digendong. Digendong, Ya kan? betul. Asli. Padahal lu terus dari bawah. Dari bawah ke atas. Kita bridgingnya panjang ya ini ya. Oke, kita balik ke topik. Balik ke topik. Jadi kita mau undang Adrian di sini karena kita mau sharing-sharing sedikit. Betul. Ya kan, terkhusus seputar komunitas juga, ya kan. Betul. Nah, kebetulan kita hanya awam biasa dan satu tabisan Dan ya kan. Romo biasa. Satu Romo tabis, satu dua awam. Bukan, ini bukan Romo tabisan, Bro. Apa tuh? Romo lantik. Romo lantikan ya. Kayak panitia dilantik. Saya tenang, dia kan S2 Vatikan. Oh S2 Roma sebenarnya. S2 S2 di Roma. Ya sengaja resmi lah, yang ini resmi ditabiskan terus S2 Roma. S2 Roma. Ya, jadi hari ini gimana? Kita Apa tuh? episode 4, kita akan membicarakan Mengenai- ini hal-hal yang agak apa ya disebutnya? Agak mungkin agak aneh terdengar di Klise. terdengar di anak-anak orang muda gitu. Saya belum tahu topiknya loh, tapi. Iya betul. Nggak apa-apa, Kayaknya justru emang kita tidak kasih Tamu tahu. undangan kita itu nggak pernah gitu kita ya, kasih pernah tahu. dikasih tahu. Emang siapa undangan kita? Kagak ada. 3 episode kita 3 bertiga doang. Kita bertiga. Belum ada. Ini tamu undangan pertama. Ini undangan pertama. Jadi mengenai emang Tuhan baik. Nah, Kopi dulu kopi. itu sangat teman-teman ini kita thank you buat kopinya. Saya kok gak ada? Tadi kan Bapak sudah habis duluan. Balik lagi, kalau ada yang lihat nih meja kita masih polos. Siapa tahu ada yang mau naruh barangnya di sini. Ya kan? Promosi kan. Promosi. Iya, sate taichan. Usaha Raja anak Taichan. muda. Oh, Ya, itu usaha kan anak boleh muda lah. ya kan, boleh lah Kita ditaruh. promosi nanti di sini. Iya. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang emang Tuhan baik ya. Nah, itu kan hal-hal yang agak klise mungkin dan agak-agak tricky buat anak muda sekarang. Tapi kita akan coba bahas sebiasa mungkin. Jadi Karena nggak kalau terlalu menarik udah terlalu biasa, men. Iya. Apa itu nyala? Handycamnya nyala ding. Tadi domelin. Sorry. Nah, jadi kita akan membahas seperti itu. Nah, kira-kira nih buat Adrian nih. Oh iya.
menurut lu sendiri nih bro, aneh nggak sih sekarang kalau kita sebagai orang muda gitu, entah lo di apa maksudnya di lingkungan lo dan di berbagai aspek hidup lo ya, maksudnya di segala aspek hidup lo mengatakan Tuhan tuh baik, gitu. Itu buat lo sendiri ya, pandangan lo gitu. Aneh nggak sih ngerasanya lo mengatakan hal seperti itu gitu? Enggak. Kenapa tuh? Ya karena emang Tuhan itu baik. Iya kan? Itu Kan sebiasa mungkin kan. biasa ya. Iya betul. Karena emang nyata lah kebaikan Tuhan tuh, kalau menurut gue pribadi yang gue alamin sama ini nyata gitu. Gue merasakan langsung kebaikan. Pernah nggak ada kejadian apa gitu yang mungkin sampai lu, oh iya Tuhan baik kayak gitu ya? Maksudnya bukan bos gue baik ya, atau nyokap gue baik ternyata gitu. Dia baik ya. Iya. Tapi ke semua orang. Mungkin paling gampang itu ya ngomong begitu. Mungkin kalau kita lagi saat sukacita sih susah ya ngomong. Tiba-tiba inget mantan lu senyum-senyum. Gua cerita lagi tentang episode sebelumnya. Ini narasumber kita lagi serius tuh Pak. Iya. Iya, mungkin kalau lagi saat sukacita, nah terus kita suka lupa kadang ngomong Tuhan itu baik. Tapi kalau lagi saat sulit tiba-tiba keluar dari masa sulit, nah itu yang paling gampang kita ngomong Tuhan itu baik kan pas keluar dari masalah. Oh iya, Tuhan itu baik ya udah nolong. Bisa keluar dari masa sulit dari itu masalah gitu. Tapi mungkin yang susah diucapin itu saat lagi nerima masalah itu kan. Betul. Yang ada kita seringnya protes gitu. Padahal kan kalau dipikir lagi kan dari masalah itu banyak pembelajaran ya. Ya begitu sih. Tapi gue ini loh, nggak tahu ini apa cuma gue kali ya. Biasanya, cuma lu. Ya udah lu jangan langsung ngejudge, bukan gitu. Maka biasanya tuh kan tadi menarik nih kata-katanya. Biasanya kita pada saat kita keluar dari masa sulit, kita akan merasa Tuhan itu baik. Nah kayak gue ngerasa masa sulit gue itu doang men. Tidak ada duit. Oh iya. Sulit sekali kayak. Dilema anak muda ya. Iya, dilema anak muda. Mau jajan susah. Mau jajan susah. Mau disuruh ke warung ngambil kembalian. Mau nabung susah, tapi kalau nggak nabung masa depan gimana gitu. Iya kan, makanya. Udah mikirin. Iya, apalagi dikejar-kejar nikah ya. Iya, kalau dulu ke kondangan seneng. Seneng. Ya kan makan. Kalau sekarang, aduh ini berapa sekarang ya kalau nggak biayanya? penting banget, jujur gue malas Mikirnya kondangan. Iya kan? Malah ditanya kapan nih nyusul. Iya karena ditanyain kan. Iya. Jadi pengen gue tulis rasanya iya ntar kalau udah waktunya. Gitu iya kan. Nah itu. Gue pernah tuh, dibilang kan ditanya kapan, gue bilang doain aja, doain mulu katanya. Udah doain kagak jalan-jalan gitu, nggak enak kan jadinya. Tapi emang benar bro, lu kelamaan itu bro. Wah kok gini sih jadi gua narasumbernya. Iya. Kelamaan ya Moy. Kalau udah serius mah jadiin aja. Iya tahu. Tapi kalau menurut Romo sendiri itu kira-kira gimana? Maksudnya apakah memang selalu gitu? Kita harus ngalamin masa sulit dulu dan kita baru ngerasa Tuhan itu baik. Ya enggak dong, enggak harus mengalami masa sulit dulu terus ketika keluar baru kemudian merasakan Tuhan itu baik ya. Tentu di dalam setiap kesempatan hidup tuh pasti kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu. Mantap. Sebenarnya kan di situ kita perlu merasakannya. Cuman kerap kali ya kita melupakannya itu, lalu kemudian ya kembali kalau tadi dibilang menerima masalah, lalu fokusnya kepada masalah. Kalau yang lain lagi misalkan fokusnya ya bukan kepada masalah itu tapi lagi seneng-seneng, akhirnya malah fokusnya kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi dia menyombongkan semuanya. Misalkan saja kita bikin podcast gini kan, kayak dengerin. Jangan dibahas soal podcast kita itu, gue deg-degan jadinya demi ampun nih. Kalau kebenaran takut ntar someday terjadi booming gitu kan. Ada surat, terus banyak surat. Surat undangan, surat meminta segera dibikin episode terakhirnya kan. Iya. Tolong dong bikin episode terakhir, please gitu. Pengen diudahin, terus nggak tahan. Iya kan, misalnya podcast gini terus sukses kan, terus Claudio sama Anton nih diundang di mana-mana ngasih training gua. Terus apa? Tapi gak baju olahraga, training baju olahraga, baju olahraga, yoga. Baju yoga ya. Oh iya. Lagi ngelatih yoga kan Anda? Iya, sekarang sih lagi. Anton bisa dia kalau dia bisa yoga. Dia bisa itu loh, split. Tapi cepat, tapi balik lagi gitu. Ayo, mending balik lagi. Jangan. Oh iya, sorry. Balik lagi dulu ya. Nah, terus akhirnya malah merasa emang kita jago gitu loh. Oh, sombong. Emang jadinya fokusnya ke situ. Bukan pada kebaikan Tuhan. Bahwa kan sebenarnya yang dengerin itu kan sebenarnya ya. Iya, betul. Ya masyarakat lo. Terdorong oleh apa dia terdorong? Iya.
Karena dipaksa dengar kan. Iya, dipaksa dengar sebenarnya. Otoritas gereja. Otoritas gereja sekali. Iya, jadi disitulah kita perlu menemukan itu kebaikan Tuhan ya. Maka jangan sampai kita merasa bahwa kita melampaui dari Tuhan. Dari Tuhan, sehingga akhirnya jatuh ke dalam hal yang malah mengutamakan diri kita, ya jatuh ke dalam dosa juga lah, akhirnya malah ketika masuk ke masalah lagi, wah Tuhan malah nggak bantu saya. Iya, jadi melupakan sisi positifnya justru. Si positifnya. Tapi soal tadi gue denger lo ada cerpennya tuh. Iya, nulis cerita itu ya. Kan kumpulan cerpen gue udah sampai 7 jilid. Ini udah ini ya, bukan referensi lagi ya, tapi udah cerpen. Kumpulan yang Romo Geraha kumpulin. Itu dikumpulin terus dibiarin udah. Enggak dia apa. Pas udah ngumpul, udah biarin. Biar ngobrol. Biarin aja dikumpulin udah ngobrol. Iya. Nggak boleh tahu sekarang. Cerpennya dari mana tuh? Boleh lah diceritain sedikit ceritanya. Ceritanya ini dari zaman Mesir kuno ya. Sedap. Suka nih gue nih. Zamannya The Mummy itu kan. Iya, zaman cewek masih perawatannya. Tahu nggak cewek Mesir kuno perawatan pakai apa? Pakai madu dong. Serius pakai madu? Tahu sih. Gue udah aja gue percaya. Dan gue percaya tadi. Serius gue. Romo yang ngomong gue pakai madu. Iya makanya kan nggak disemutin. Lurus tar. Disemutin. Rambut ya itu ya. Sorry. Gimana mau cerpen mengenai zaman Mesir kuno ya. Rajanya namanya Firaun. Emang Mesir kayak rajanya Firaun semua namanya. Iya. Amhotep kalau di film Di film yang ini. The Mummy. Yang muminya kuat kurang ajar. Iya, bisa jadi pasir Gak kalah-kalah iya. Bisa makan pesawat tuh. Bisa makan. Ya gimana mau cerpennya? Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dan jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian pada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah itu kisahnya si Yusuf ya. Yusuf di tanah Mesir itu. Oke. Jadi itu gimana tuh? Ini kan memang kalau kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, apakah ini cuma karena hebatnya Yusuf atau justru di balik itu ada kebaikan Tuhan? Pertanyaan kita di zaman modern itu kan sekarang semuanya bisa kita buktikan ya. Betul. Saya misalkan mendapat nilai 100 di ujian, ataupun saya mendapatkan bonus insentif dari perusahaan saya. Saya rindu hal itu. Bonus insentif itu kan dari Januari belum jualan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ini karena kehebatan kita, usaha kita yang keras dan lain sebagainya, atau sebenarnya itu juga adalah ada campur tangan Tuhan di sana ya. Ada kebaikan Tuhan di sana. Sampai ini kan kalau Yusuf dikatakan orang yang penuh dengan roh Allah. Iya. Orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau, dikatakan gitu oleh Firaun. Apakah itu benar-benar dia yang begitu sophisticated orangnya? Atau jangan-jangan sebenarnya ada peran serta Tuhan? Ada peran andil Tuhannya di dalam Tuhan. Tapi si Yusuf ini ya, gue sering dengar tuh kadang kalau di tante gue berdoa gitu ya. Sama Yusuf. Iya, kayak bukan berdoa sama Yusuf. Itu ini dong, lain. Agamanya bukan. Oh iya, bukan ke Tuhan Yesus. Iya, berdoanya ke orang lain soalnya. Nah, dia suka bilang gitu. Seakan-akan Yusuf tuh jadi satu gambaran kalau dia tuh selalu berhasil apa yang dia perbuat gitu ya. Jadi kayak misalnya ada doa tuh isinya, berikanlah kami tangan-tangan Yusuf gitu ya, tangan yang selalu berhasil di
yang selalu berhasil apa yang dia perbuat gitu ya, karena dia menuruti firman Tuhan gitu ya. Nah tapi kalau gue lihat juga dari cerpennya Roma ya, iya, gue kayak pernah baca gitu kan cerpennya. Iya pasti. Tapi saya kumpulin doang. Iya. Tapi emang Doi itu ini ya, selalu berhasil ya, apa ya, maksudnya hampir semua yang dia perbuat tuh selalu berhasil. Memang tadi kan benar situasinya adalah dia selalu berhasil. Ini sangat menarik ya. Dulu dia di dalam keluarganya dengan bersaudara berpuluh itu ya, berapa sih saudaranya? 12 ya. 12. Lantas dia punya tempat yang istimewa di mata orang tuanya. Ya kan luar biasa itu berhasil. Sampai dulu dia anak bungsu dulu ya. Iri teman-temannya iri, lalu saudara-saudara. Oh iya saudara. Temennya juga iri tapi nggak ditulis kayak di cerpen. Kecuali paling kecil kan ada ada temennya. Ada teman-temannya. Paling kecil masih iri. Iya saudara-saudara iri kan. Dibuang, tapi kemudian ya kembali Sukses gak gitu. malah sukses diangkat menjadi raja penguasa di Mesir. Dibuang dari Israel jadi penguasa Mesir. Mesir. Jadi kalau sekarang jadi motivator itu. Masih ada. Cuma ngomong aja dibayar ya. Motivator. Sukses adalah kunci. Nah, buat kita sendiri nih kira-kira nih, buat Adrian khususnya. Maksudnya itu kan kita kalau tadi ngelihat cerpennya Roma tadi kan ada proses ya. Maksudnya ada proses dari si Yusuf, dia dari lingkungan keluarganya, lalu di lingkungan keluarganya dia dipercaya, terus seingat gue dia dibuang sama saudara-saudaranya. Ya kan, terus akhirnya diambil sama Firaun gitu, terus akhirnya sukses juga di Firaun. Kayak dari prosesnya banyak gak enaknya tuh kelihatannya. Iya, ada banyak gak enaknya. Nah, kira-kira lu sendiri nih Dri, ngalamin gak sih hal kayak gitu? Karena kan kita saat ini ngomongin soal kebaikan Tuhan. Dan tadi kan udah disinggung masa-masa proses itu ya. Iya, masa-masa sulitnya gitu. Kalau tadi kan gambarannya Yusuf kan udah jelas tuh. Masa sulitnya, oh iya gue dibuang sama saudara gue sendiri gitu. Lu pernah dibuang saudara lu? Bukan gitu. Gue yang buang guys. Gitu. Jadi kita mesti undang saudaranya berarti. Bukan kan? salah undang. Salah undang. Hashtag salah undang. Gimana lu? Masa sulit dalam hal apa nih maksudnya? Apa aja? Ya yang di yang hidup lo gitu. Kalau tadi kan si Yusuf kan udah diceritain tuh kronologinya dari lingkungan keluarga. Ada nggak sih itu proses begitu? Iya, dibuang kayak gitu. Lu proses merasa jatuh dulu, ternyata ada. Di balik kejatuhan itu emang ada rencana yang Tuhan yang lo lihat gitu. Ini contoh masa lalu aja lah yang kita. Ya masa lalu ya masalah gua. Bukan Bre, masa lalu maksudnya. Ya dulu ya SMP akhir-akhir gua nggak punya teman gitu kan. Dibuang teman-teman gua gitu. SMP. Iya, kelas SMP modelnya akhir, sama-sama nih kayak Yusuf nih dibuang. Iya, dibuang benar. Gua pernah ngalamin tuh. Terus dibuang, ibaratnya teman-teman yang biasa main sama gua tuh jauhin gua kan. Karena gak tahu gue juga. Lu kayak kagak ngasih contekan? Enggak, jadi mereka itu senang gitu. Satu gitu ya? Kan zaman dulu gitu ya, nyamber ya. Jangan temen ini, jangan ini. Masih ada. Masih gampang nge-BO-nya. Ya buat angkatan kita ada lah bercanda. Ada bercandaan gitu. Dan akhirnya itu nyata dulu kan. Entah kita lata atau apa gitu. Dijauhin terus SMA iseng. Gue bikin itulah. SMP akhir gue bikin geng gitu kan. Bukan bikin geng sih, dari teman gue hina-hina bikin kelompok lah, Mamba gitu kan. Nah itu nama Mamba dari situ. Oh berasal dari sana. Iya. Dan ntar kita bikin judul asal usul Mamba. Akhirnya rame. Maksudnya ibaratnya rame. Terus gue ya karena gue yang bikin ya, terus udah lu aja ketuanya gitu kan bikin. Okay. Akhirnya lu rame, makin lama ternyata dari kita belajar kayak main apa, kumpul. Nah di situ gue merasa terberkati banget ya, maksudnya gue kelas 8, kelas 9 tuh nggak ada temen gitu, maksudnya pas main. Iya. Gue main sama ya kasarnya gitulah anak-anak yang terasingkan juga lah gitu kan. Begitu tuh. Nah akhirnya suatu saat teman gue yang pencetus itu, yang pencetus jauhin gue, dia yang jadi terasingkan. Nah roda berputar tapi keterbalikan. Iya, tapi gue ajak gitu buat kumpul lagi, ayo main gitu. Akhirnya jadi tim. Ya gini loh. Gini Tuhan kan udah baik ya maksudnya sama gue, tapi gue kalau mau lebih enak gitu balas dengan kebaikan lagi gitu. Mungkin dia lebih mikir di situ kan. Kalau gue balas maksudnya jauhin lagi, udah ketebak nih alurnya kalau cerita nih gampang gitu. Nah itu sih hal-hal ya itu ini bisa happy. Itu cukup sedih lah, gue lama lah sedih di situ, maksudnya salah apa gitu kan kadang mikirin. Karena sebelumnya dia kan orang yang cukup dekat ibaratnya main. Teman dekat lu, tau dia teman dari TK bahkan ya teman-teman. Tapi ya kan namanya lingkungan harapan indah ya. Kalau lu nggak keluar ya itu aja. Iya. Nih jadi lu ya temannya Adrian ya yang lagi nonton ya, yang TK sama dia nih. Udah baik kan? Udah baik kan lu? Udah baik.
Kalau belum ya chat lah sekarang. Ya itulah. Terbener di chat. Tadi nonton beneran dia chat gitu. Ya dalam hal kerjaan juga mungkin ya banyak juga kan jatuh bangun kan. Kayak gua mantan mengalami kejatuhan bersama. Sama kita. Ya akhirnya ya udah dikasih yang baru ya kita ambil hikmahnya aja ada plus minusnya kan. Pindah kerja kan. Minusnya ya pendapatannya Tone. Menurun. Minusnya Minus gitu pendapatannya. Itu tadi. plusnya Masa sulit tadi, Bre. Ya plusnya proses tadi. plusnya ya hati ya jadi lebih ada happy ya kelegaan. maksudnya. Kemarin gitu wah tapi kan kalau hati nggak happy lebih uang bukan segalanya lah ternyata. Tapi segalanya butuh uang. Iya, sekarang baru mikir. Iya ya. Begini terus Itu kurang. patah di situ ya. Iya, Uang bukan patah di- segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Segalanya Enggak, Yang penting- semuanya butuh uang. Ya ampun. Betul. Anton tuh punya contoh bagus tuh dia. Soal- Nggak semua butuh Lu uang. nggak ada kan? yang koordinasi nih soal ini. Apa nih? Dulu zaman-zaman itu itu kebaikan Tuhan waktu lo di jalan itu lo. Ini kan lu juga kan Toto kerja sama kan. Ya kan, dia Toto pas- satu suara kan. iya. Pergi dari Pasti rumah. Kagak. Pernah kan lo bawa baju kan? Iya kan. Enggak, gua kabur pagi, pulang malam. Iya. Itu main sih bukan Enggak. kabur. Kan lo nggak pernah emang pas keluar apa bubu ntar malam tapi balik lagi ya gitu. Iya pernah. Kan pernah mau kabur nggak- dari rumah. Mau kabur dari rumah tapi Gimana sih? malamnya pulang Ceritanya lagi. gimana itu? Ini dulu zaman SMP berantem kan gara-gara gua Sama orang rumah. iya sama orang rumah berantem. Terus gua ini apa ngambek gitu zaman SMP kan masih labil-labil lah. Bawa baju. Udah, Anton kabur aja lo pergi rumah pokoknya. Terus apa gua mau keluar keceplosan maksudnya kayak nadep ya nanti malam pulang ya gitu. Malam pulang. Terus Tapi awal udah bilang iya, kabur. udah marah-marah Udah kan statement udah tuh. banting pintu bawa baju gitu udah sampai kayak gitu-gitu beneran. Terus gua udah bawa tas keluar maksudnya kayak mungkin kebiasaan kali pas kalau keluar berangkat ya kayak gitu tapi gua ntar malam pulang ya gitu. Terus gua Jadi nggak Iya. jadi nggak ada wibawanya dong kabur. iya pas gua di jalan gua baru inget kok gua tadi bilang ya ntar malam pulang. Padahal tapi malam balik ya lo. Tapi Itu beneran pulang Bener ya? Malam pulang. Lapar. ya lapar. Bandelnya setengah-setengah masih. Bandelnya masih Lapar tetap pulang. Dramanya kurang ya. Kalau gue bukan kabur, temen gue banyak yang kabur ke rumah gue aja nih. Oh, gua harusnya kabur ke rumah lu Iya. tadi. Belum kenal dulu kayak kan. Jadi dulu kan masih ada telepon rumah tuh. Jadi kadang Sekarang banyak masih banyak sih, banyak cuma orang nggak tua dipakai. temen gue yang nyimpen nomor gue gitu. Jadi ya pernah lah ada keluarga gue ada yang orang tuanya ngamuk sama anaknya, jadi nyokap gue yang kena ya. Ini di sana kurang dididik ya. Kenapa boleh anak pulang malam? Ya, nyokap gue jawab, lah orang anak saya di rumah, ya udah pulang gitu kan. Anak lu yang masih di rumah gua. Anak dia yang belum Anak lu pulang. yang masih di rumah Iya. gua, masa. Lah anaknya masih mau main ya udah gitu kan. Serba salah sih Iya. sebenarnya. Malah kita yang diomelin ya. Iya, malah kita yang diomelin. Iya, kadang kita baik Kurang-kurang. menampung anak orang gitu, tapi ya ada Diusir ya nggak mungkin kan. iya, masa diusir gitu. Lucu ya. Dari TK lu kan pernah kabur juga tuh. Enggak lu semuanya gua apa aja yang lu ini pernah kayak lu tahu. Tapi kalau gimana sih Claudio kalau agak bisa? lurus ya, nggak mungkin kabur ya kayaknya. Iya, gua bingung gua. Ya, dia dulu Gua takutnya malah gua yang di rumah Urapan malah keluarganya orang keluar. rumah yang kabur. Begitu Yang ditinggal. Claudio Iya, kabur, doa syafaat pasti. Iya. Keluarganya Claudio. Tapi Akhirnya Claudio terlalu teringat baik-baik. lagi. Tapi gua ada cerita yang keluarga gua nggak tahu itu aja sampai sekarang. Oh ya, ntar mungkin keluarganya Claudio. Ntar gua bisa nggak suruh lihat nonton. podcast. Jangan. Gua nggak suruh nonton. Jangan bahaya. Nggak itu gua di rumah salah satu tante gua lah waktu itu. Terus belakang itu rusun kan, di belakangnya tuh kuburan gitu. Doi Oh, pergi. jadi berantem Iya, kan? enggak. Bukan, enggak ada zombie. Rusun, Rumah susun. Wih, rusuh. Oh, rusun itu. Rusuh tuh rumah susun. Tahu sop iga. Apa tuh? Rusuk. Rusuk. Kesel banget. Ayo lanjut. Iya, jadi gue lagi di rusun tuh kan. Terus pergi dia, tante gue pergi. Terus tahu apa yang terjadi? Belakang rumahnya kan itu kan kayak ada kuburan-kuburan gitu. Terus dia pergi. Dia kunci dong rumahnya. Gue di dalam. Gue doang di dalam. Dan di Terus belakang udah tuh, kuburan. ke belakang kuburan kan. Terus gue setel TV, DVD-nya adanya horor kan. Gue nonton aja. Terus nonton, di dapur ada suara teriak gitu. Gua. Di dapur. Iya. Di dapur film atau Dapur di dapur film. asli? Oh, Nggak dapur situ, dapur situ sih sebenarnya. Dapur restoran Iya. juga. Kesel banget. Masa gue yang dikunci, mereka yang pergi gue yang dikunci. Harusnya gue yang kunci kan pintunya kan. Jadi gue nggak bisa keluar. Tapi emang lu niatnya pengen keluar. Ya pengen, Karena maksudnya kan serem, Bre. serem, masa gue tuh sendiri. kuburan. Ya gue tuh ditinggal tidur gitu loh, gue tidur Iya. terus bangun. Ditinggal tidur.
rumahnya dikunci dari luar, dianya masih tidur di dalam. Kalau di rumah gue ya saudara-saudara gue dari kampung, terus misalnya kita lagi mau pergi gitu dia nginep gitu, kita kunci emang. Tapi dia di dalam. Jangan-jangan saudara gua. Iya Jangan yang lu kunciin dia waktu itu. Jangan kalian saudara. Belum kenal waktu itu. Karena dia masih kecil aja lu nggak sadar. Bukannya kampung Romo deket ya? Dekat. Jakarta Utara kan. Yang suka banjir kan? Iya. Kalau ada 3 mall itu kan. Udah jago profesional gue urusan banjir. Udah biasa ya. Udah biasa dari zaman SD. Yang di bawah ada perahu. Jadi udah siap kalau ada Udah siap apa-apa. ada apa-apa. Di sini banjir apa? Ya, tapi kebaikan Tuhan banyak lah ya. Yang bakal kita Kayak pasti bahas. Claudio berapa kebanjiran berapa kali dalam seminggu 3 kali ya? Oh, gue biasa tahunan itu 5 tahun sekali 5 banjir. tahun sekali masuk. Sekarang Biasa seminggu gue 3 izinin kali kan, kan? silakan gitu mereka Ya, masuk. karena 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ini 2 minggu bisa 3 kali. Oh, Tapi kan luar jadi biasa. mengakrabkan keluarga kan. Iya, kita juga gotong royong. Gotong royong. Gotong Itu royong. salah Jadi satu ngobrol. Jadi Iya, ngobrol. salah satu kebaikan Tuhan juga. Iya. Benar. Tetap Bener, kalau ada- banjir lagi ada yang hikmah. keempat, gue yakin lu jadi punya skill. Punya skill skill. baru. Apa tuh? Bikin getek. Bikin kayak Bikin getek ya. udah apal. Lah, itu di rumah gue udah bikin bendungan. Udah Jadi pakai di depannya papan, di itu ya? dari Udah papan-papanin. aman ya. Harusnya aman ya. Jadi di depannya udah dikasih bendungan Dari sekarang. bendungan. Nah, kalau lu kan ada nggak? Maksudnya Bendungan nih. oh, bendungan ya? Gua nggak pasang bendungan, sorry. Bukan, maksudnya Kebaikan kita Tuhan ada gak? yang soal kebaikan Tuhan nih. Maksudnya orang tuh kalau kita ngomong kan, Tuhan tuh baik loh. Ya semua orang tahu gitu. Bagi gua yang lagi ada problem mungkin klise lah. Ya iya, Tuhan memang baik. Di Alkitab juga diceritain gitu. Betul. Tapi biasanya kalau kita dengar orang cerita nih, itu bisa merubah pemikiran kita kan. Karena dia punya pengalaman yang emang dia nyata di lakukan, hidupnya gitu. Nah, yang dia lakukan. Kalau Iya. kalau soal kebaikan Pernah Tuhan di hidup gue sendiri sih, ya lebih gimana ya? Bingung juga gue ceritain. ya Kalau bingung zaman nggak usah deh. kalau tadi kan Adrian kan SMP dia banyak ditinggalin kan. Kalau lu banyak ninggalin. Iya, gue banyak ninggalin justru. Banyak ninggalin karena gue dari SMP ke SMA itu gue pindah sekolah 4 kali men. Jadi gue SMP lulus kan, puji Tuhan. Terus masuk SMA nih. Dulu tuh pada tahun angkatan gue tahu nih teman-teman pernah ngalamin juga nggak? Angkatan gue tuh ngetren yang anak-anak Bekasi sekolahnya di Jakarta. Nah gue juga ngambil itu. Gue awal masuk SMA pertama kali itu di Jakarta. Di Marunda gue dulu sekolah di 73 Jakarta. Biar berasa luar kota ya. Iya, padahal laut belakang juga nembus deket kan. Sekarang udah berasa dekat. Iya, gue sekolah di 73 cuma 3 bulan pindah. 3 Kenapa bulan gue pindah, adalah kasus dan lain sebagainya. Yang tadi ninggalin pertemanan gitu kan, berantem gitu. Terus gue pindah lagi gue sekolah. Pas zaman SMA itu karena masih tahun awal, lagi boomingnya tuh SMK. Wih, lu masuk SMK setelah itu Bisa langsung kerja. Iya, bisa langsung kerja Iya. gitu. Dan yang booming pada saat itu sekolah SMK otomotif. STM otomotif. Oh, gua ngambil lah. Kebetulan kan waktu itu suka motoran kan. Gua ambil. Cuma seminggu gua di SMK gara-gara ketangkep tawuran jelek lagi pakai sendok, men. Itu lu nggak tahu nih, ini semoga udah nggak ada nih zaman itu. Dulu gua zaman ditatar di SMK. Jadi suruh nyerang anak Ristek. Kan gue di SMA 9 DKI. Lu berarti lagi di kantin tiba-tiba disuruh nyerang. Iya, dipanggilin anak-anak barunya. Oh, Lu pantesan anak lu baru. pakai sendok. Enggak, bukan gitu. bukan. Lagi makan nih. Apa yang lu pegang? Apa yang lu pegang itu jadi senjata lu gitu. Iya, ini buat kakak kelas gue di 9 DKI dulu nih. Gue inget namanya Bang Ambon tuh. Enggak, tadi gue pikir ini lu ketangkep tawuran karena lu kan lagi otomotif motor, lagi megang rantai nih. Terus tawuran. Yang lain gear tawuran itu, langsung. Yang anak kelas 2, gue inget tuh anak kelas 2, terus anak kelas 3 Pakai gituan. Iya, pakai gituan dan ada yang kelas- pakai busi enggak gitu-gitu. enggak kan busi apa yang mau Pak kecil Pak busi ya. Bisa kan buat kagak gini. sakit, cuma kecil. Nggak bisa ya? Kagak nyetrum juga. Tetap kan alat motor. Jadi tuh bisa. dikumpulin kan anak baru kan, botak-botak tuh. Kan kalau di Ya, SM masih tuh lu diharamkan lu rambut lu gondrong tuh diharamkan. Ya, harus botak. Harus botak. Itu STM di tempat lu Iya. dulu ya. Itu lu pokoknya gua enggak mau tahu. Terus lu ketangkep. Ketangkep gua. Jeleknya gua ketangkep pakai sendok. Bawa sendok kan duduk, kamu nih mukanya serem, pasti kamu yang bosan nih. Kurang ajar kan. Lu parah banget, Pak fisik Pak, serius. Ya apapun fisik gitu, diperiksa kan.
Nah jadi pas pada sana, ini kan nyerang kan ya, udah anak Kristek depan, udah pakai gear, gua anak kelas 1 pasti barisannya paling depan. Iya, pion Gitu. pion caturnya karena botak-botak kan, gitu kan, pion catur pas udah kena cepret baru anak kelas 2-nya biasanya maju. Set, udah nih gua gimana nih pakai sendok, udah gitu parah dia jadi seniornya itu, gua nggak mau tahu ya lu pulang masih dapat handphone, digituin gua. Jadi anak kelas 1 itu kita ditatara kayak gitu, dikasih sendok. Jadi yang bawa handphone mesti Pulang dari situ lu masih dapat. Jadi kalau misalkan ada anak sekolah lain ketangkep, biasa kita bawa rame-rame. Iya, dilucutin dulu bahasanya. Dilucutin gitu. handphonenya diambil. Iya. Udah pemikiran gue pada saat itu bodoh amat, gue pulang mau pindah sekolah nih. Pas dia nyerang, gue lempar sendok, kabur gue. Gue kabur. Gue aduh saya sakit. Anggap udah kena ya? Anggap udah kena pukul kan, udah kena pukul. Pas balik senior gue yang di belakang yang ngomong, "Woi, Ton lu ngapain?" kata gitu. Gue balik lagi ke belakang, mau serang lagi, mau ngambil batu, terus ada temen gue kan satu angkatan. Sendok granat doang tuh, pembukaan awal. Nah, ini kan apa namanya? Ambil itu batu, kan sendok bececeran kan karena pada ngikutin kayak pas gue lempar. Gue ambil lagi, gue ke belakang kan. Gue nempel sama orang yang megang senjata gitu. Udah perkara itu selesai, gue lari, ketangkep sama polisi. Ini ada banyak teman-teman gue pada bawa senjata. Ternyata tuh mereka yang pegang sendok, mereka udah tahu anak sangkatan gue. Udah bawa pada tahu bawa senjata sendiri gitu. Bawa senjata sendiri. Untung enggak lu. Lu polos banget ya, boy. Tetap sendok. Enggak tahu. Gue enggak ada basic tawuran, men. Enggak ada basic. Lu kalau lihat di CV gue enggak ada kemampuan tawuran tuh tidak ada. Jadi gue enggak tahu tips and triknya juga. Oh, zaman itu habis tawuran dapat sertifikat. Iya, bisa dapat sertifikat. Itu prestasi, ibaratnya kayak lu ekskul gitu. Ekskul lu tawuran. Itu pada saat itu. Udah nih kelar cerita, gue ketangkap polisi. Gue sempet tuh di penjara gitu. Enggak di penjara sih maksudnya. Amin. Bukan. Kok amin sih? Bukan di penjara itu kan kalau dulu. Bukan di penjara karena kagak ada jerujinya, cuma di ruangan tertutup ada etalase gitu. Cuma ruang bukan tahanan lah, kayak buat iya, tahanan sementara lah. tahanan sementara gitu anak-anak sekolah kan. Masuk gitu. Bokap lu datang dong, gua pasti. Iya, bokap gue datang. Bokap lu Anak datang. saya ini Pak, anaknya Pak, cuma dia nggak ketangkep bawa sajam gitu. Cuma dia bawa sendok. Bokap gue bingung. Kamu ngapain? Dipaksa Pak, sumpah. Dipaksa demi apa? Udah pindah sekolah aja lah, pindah sekolah kata gitu. Kamu pindah sekolah lagi mau di mana sih? Udahlah, masuk sekolah Kristen aja. Di sekolahin gue di Galatia, men. Ya, Pindah dari situ gue langsung turun drastis di Galatia. Di Galatia lebih kocak. Pada saat itu kan gue baru hari pertama ini ya, hari pertama ospek. Jadi besoknya gue pindah kan, ngurus-urus pas ospek di Galatia. Gue baru hari pertama datang, seniornya takut. Kelas dulu tuh 1A kelas 1A di mana? Bang, maaf bang, saya nggak ada uang bang. Beneran bang, ini nggak gue nanya kelas 1A di mana? Kok gue nggak minta uang lu? Karena gue anak baru kan gitu. Itu kocak banget. Nah, cuma kebaikan Tuhan yang gue alamin itu dari gue proses pindah-pindah sekolah itu, puji Tuhan loh. Keluarga gue itu punya 5 bersaudara. Bokap gue puji Tuhan kerja, nyokap gue kerja. Cuma keluarga gue masih dikasih rezeki gitu. Buat gue buat ngurusin pindah sekolah lu yang banyak ya. Dan gue baru tahu gitu ketika gue udah mulai beranjak dewasa, lu kalau masuk sekolah bayar uang pangkal itu gede banget, men. Iya, berarti lu nyusahin. Dan Galatia lu tahu nggak dulu bayar mahal banget, gue baru tahu. Iya. Di terakhir gue kuliah gila, gue habis itu langsung senggut bokap nyokap gue. Terus lu dari Galatia kan pindah lagi kan? Iya. Pindah. Dari tempat Claudio kan? Kemana? Iya, dari Flora. Di Flora. Ini pas masuk gue liat siapa lagi nih anak baru ya kan. Mana pakai celananya robek-robek dulu. Jadi dari Galatia gue masuk sekolah tuh 6 bulan di situ. Tuh, udah buang duit lagi. Iya, 6 bulan di situ. Pindah. Jadi maafin Anton ya, Om. Iya. Om maaf ya. Buat orang tuanya nonton. 6 bulan gue di situ sekolah. Jadi ada teman-teman sekelas gue dulu cewek berantem. Dipukul sama temen cowoknya dari kelas, sama seniornya di kelas sebelah gitu. Gue samperin langsung cowok yang mukul dia gitu, gue pukulin di situ di kelas. Gue lupa di situ itu sekolah Kristen kan, jadi ada guru BP yang selalu standby, nggak kayak sekolah-sekolah yang sebelumnya tuh. Maksudnya kalau lagi jam istirahat ya guru tuh pasti udah bodo istirahat amat juga kali. Ya, maksudnya kasarnya seperti itu. Ada guru BP gue udah kena gue ketangkep. DO. Iya, gue dikeluarin. Enggak, tapi bukan DO yang buruk gitu, karena kan emang ada DO yang baik ya? ada, karena gue kan membela. Kan gua sudut pandang lu ya. Tapi tetap dikeluarin kan? Tetap dikeluarin. Akhirnya bokap nyokap gue tobat tuh. Udah kamu mau terserah lah sekolah enggak lah gitu. Homeschooling gitu.
Akhirnya gue di sekolahin di Flora. Di Flora itu sekolahnya cuma 10 meter kali dari rumah gue, anjir. Jadi deket. Flora, Mau ngapa-ngapain? Rumah gue, iya. Gampang. Gue ngapa-ngapain, guru-guru lewat situ. Ibu Anton nggak sekolah nih hari ini nih, kemana dia ya? Ngelapor dia pasti. Ya lu kalau zaman sekarang lu udah disuruh belajar dari YouTube lu. Ya udah kamu belajar di YouTube aja deh. Iya, itu daripada itu, ke sekolah mahal. Sekarang gue sangat sadari gitu ketika gue udah mulai tahu susahnya cari duit. Dulu nyokap bokap gue tuh gila banget. Maksudnya buat ngebiayain gue pindah-pindah sekolah tuh buat gue tuh hal yang sangat luar biasa gitu. Lu nya lebih gila juga sih. Nah, sekolah terus ya. Itu dulu men. Gitu, Ya semoga ntar lu kalau udah berkeluarga nggak ada yang kayak gitu anak-anak lu. Enggak, lu kalau ada gue misalnya gue udah tahu ya, jangan. Jangan. Lu Udah ada pengalaman Jadi ya. pengalamannya mahal. Biar pengalaman ini yang bayar orang tua lu aja. Iya. Itu Ya, parah. untung gua nggak punya anak ya. Aduh mau. Kan lu banyak anak asuh mau. Iya, lu banyak anak asuh. Iya, kayak kita ini kan di bawah naungan lu. Oh iya, gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan modalin kita sendok ya. Ya cuman anaknya banyak yang lebih Ya, tua palingnya mukanya mau ya. bawa handphone. Pulang harus bawa handphone. Sengaja nggak tangan Ya, kosong. cuma kayak sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada gitu-gitu. Iya, kayak gitu-gitu udah nggak ada. Itu udah zaman bahala banget lah sekarang. Tapi gue jadi mengimajinasikan kalau dia nggak pindah sekolah tadi tuh. Gimana jadi? Dia nggak pindah Ya sekolah tetap di tawuran gitu. Ya gue nggak kenal kalian lah pasti. Segala Belum macam. tentu masih ada mau. Iya, gue kira Bola beneran. gue lagi bisa di penjara nih, siapa nih orangnya? Bisa di penjara kayak berasa pernah ketemu di tempat lain di masa yang lain gitu. Mungkin Belum tentu masih ada bener. ya Sampai baik kalau aja. kalau Anton masih di sana mungkin satu belum tentu masih ada. Kedua misal ketemu lu, ketiga kalau gua diangkut mungkin dia naik rambut warna-warni ya. Oh iya benar. Bang, duit bang. Gitu. Saya baru keluar penjara Pak Bros. Daripada saya nyopet. Claudio jiwanya masih setengah jiwanya kan belum masuk sekolah itu. Gue belum ketemu. Untung ya. Ya itu zaman pada eranya lah. Cuma karena tamu undangan kita Adrian kan, ini gue sangat sebenarnya pengen tahu sih maksudnya. Apa itu? Ini kan bulan tahun pertamanya ini karena gue tahu kan dia menjabat sebagai koordinator komunitas Lumende. Iya. Sebelumnya kan di kita kan nggak pernah ada yang nyangka kalau Adrian bakal masuk. Bakal jadi itu koordinator. menurut gue jadi satu, maksudnya ini kebaikan Tuhan loh, karena nggak tahu, gue sampai sekarang gue bingung maksudnya kok bisa ya gitu. Awalnya gitu. dia datang untuk itu voting hal yang sangat surprise buat kita kan. Dia gua datang gitu, buat voting. Iya. Bawa gorengan, dia udah seneng-seneng nih mau cengin yang kepilih. Iya. Dia yang kepilih ya. Iya. Syoknya lama lu bro. Iya sih itu seminggu kan. 2 minggu hampir syok. Bangun tidur sampai Bahkan gini lah, bahkan kan kita ngomongin calon berikutnya kan, lo aja ngomongin calonnya depan gua kan. Iya. Seakan-akan kan nggak mungkin gua gitu. Iya. Kayaknya Bahkan sih ini ini, sih iya. ini sih Kayak ini. iya, kayaknya ini terus ya dari Yang bakal petinggi-petinggi LD yang lama maksudnya tuh pesepuh kan ngomong. Sampai dia ngomong, Adrian kayaknya belum deh. Iya. Sampai kalau bisa dicoret nama gua itu dicoret. beneran, Mo. Bener. Kayaknya Adrian belum, bukan Adrian. Gitu. Saat dipilih nama ada itu ya syok lah. Iya. Nah, tapi ya kebaikan Tuhan itu mungkin kan? jawaban dari doa-doa. Iya, makanya itu Sempat yang, ada tanda-tanda nggak sih sebelumnya gitu? Nggak ada, cuman deg-degan. yang bisa lu sharingin gitu. Tanda-tanda. Ada tanda-tandanya kalau dipikirin sekarang ada 4 bulan terakhir sebelum pemilihan gue lebih aktif di chat. Iya betul. Dulu kan tahu ya, Sebelumnya skip. ngubungin gue itu telepon ya, Kalau nggak email. email gitu. Jadi gue di remind apa, nama gue di mention, jangan lupa ada ini. Nggak pernah muncul. Gue pasti jawab iya, cuman gue kadang kayak dihipnotis nulis-ianya, Iya. nggak nyadar. Sampai saking gue sering skipnya gitu, lupa mulu kan. Iya ada ya hari ini, oke gitu. Jadi gue seringnya terburu-buru kan. Udah nggak mungkin banget lah. Terus gue juga join kan bukan di kepengurusan awal banget ya, Enggak, kepengurusan di jalan 6 bulan. Iya. Claudio udah naik 6 bulan, gue baru Awal-awal masuk. banget. Nah, jadi kan gue nggak dilantik tuh sebenarnya. Iya. Datang dan gue nggak punya divisi bro. Cuma mau Lu ngebantu 2 aja tahun. tadi. Setahun ya? Setahun, gue nggak punya setahun. divisi. Setahun nggak punya divisi. Ibaratnya ya gue Support. bantuin lu aja ya. Support bantuin di ada Lumende. apa. Banyakan support di pujian. Iya. Pembantu umum. Pembantu umum. Pembantu umum bener. Ya yang lain soalnya udah ada divisinya gitu. Pasti Pas mau perkenalkan dikenalin. ke anak baru. Iya kita bingung mau kayak gitu. Adrian apa ya? Gitu. Apa ya? Iya, Adrian tapi apa akhirnya ya? jadi koordinator. Oh akhirnya ada kosong bendahara waktu itu Dia bendaharanya. bukannya bagian humas dia.
Bukan. Lah yang marah-marah sama orang luar itu kan dia. Oh enggak. Bukan. Lain. Oh bukan. Itu bukan. Itu otomatis terjadi. Nggak usah ditugasin. Bisa ditugasin. Kalau terjadi, kalau ada apa-apa, langsung maju. Enggak. Itu reaksi spontan. Sebenarnya hati gue lembut banget. Percaya gue. Kelihatan kok emang. Gue tuh sekarang sering dibalik posisi gue sabarin orang-orang. Udah, jangan mencari keributan semua gitu. Biar gua aja yang cari gitu. Cari ributnya. Enggak. Nah terus tadi gimana tuh? Ya shock lah ya, ibaratnya yang lain kan mungkin udah disiapin ya, calon mau, lu siap-siap lu. Nah, gue kan gak ada persiapan gitu. Karena emang gak ada obrolan sama sekali. Bahkan sampai kepilih pun, gue ingat banget dah dulu. Adalah ketua Lumende yang lama, pas nama gue muncul 2 besar, garuk-garuk palanya nggak berhenti bro. Itu bener ya, sampai gue denger itu benar 2 udah yang lain sampai garuk-garuk, gue lihat dari belakang. Garuk-garuk, terus si Anton bilang ini nggak mungkin lah, nggak mungkin. Berkali-kali dia ngomong gitu, masa sih ini nggak mungkin nih gitu kan? Iya. Ya terus setelah udah kepilih, ternyata yang milih gue yang sering gue marahin juga, gue kaget. Oh lu nggak kapok gitu? Iya, malah lu milih gua gitu. Iya. Lu tahu kan akibatnya. Tapi enggak, akibatnya malah jadi lebih lembut kan. Betul. Terbalik. Tapi iya, maksudnya ya itulah contoh-contoh. Ya kebaikan Tuhan apa setelah gue pilih teman-teman lama masih bantu support kan beda. Kalau Claudio mungkin ditinggal banyak. Nah puji Tuhan kalau gue masih banyak yang support gitu. Jadi tinggal banyak kenangan maksudnya. Jadi banyak lu sih. Jadi transisinya lebih smooth lah gitu. Itu sih. Bagus. Tapi pas itu sekarang gimana rasanya? Sekarang rasanya. Ya. Yang lagi banget sangat lu rasain nih. Kan maksudnya kan lu udah ngerasa walaupun belum terlalu sabar banget ya, tapi gue banyak. Sekarang lebih sabar benar diri. Puji Tuhan. Dibandingin dulu ya. Oh iya, dalam hal apapun ya, menanggapi biasa gue bertindak dulu baru mikir. Oh. Ya itu udah. Sekarang gue mikir dulu, soalnya yang gue bawa kan, apalagi ke orang lain, nama Lumende. Iya. Begitu lihat gue, misalnya gue marah nih sama ketua sikap nih, kan bukannya gue sama Steven, PD lain maksudnya. jadi kenanya Lumende versus sikap, gitu kan, nggak enak dong. Teman-teman yang lain yang ketawa ketiwi happy aja jadi kebawa, ya itulah impactnya. Impactnya lebih ke arah sana. Nah, oke. Sebagai ini ya, sebagai penutup juga dari Romo nih, gua nanya deh. Sekali menutup. Nah, Mo, yang tadi kan kita udah sharing tuh beberapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita gitu kan. Cuman banyak juga nih yang maksudnya mungkin dia sudah mengalami itu gitu, sudah mengalami namanya Tuhan terbaik dalam hidup, tapi dia tidak sadar apa yang terjadi saat itu. Maksudnya dia kayak mikir, oh enggak nih ini kebetulan aja, ya kan. Nah itu kira-kira gimana Mo? Maksudnya supaya kita menimbulkan suatu rasa dalam diri kita kalau kita menyadari, oh ini ternyata Tuhan yang baik loh dalam hidup gua gitu. Ya maka kita perlukan terinspirasi kepada tokoh Yusuf tadi ya. Tokoh Yusuf tadi itu mengajarkan kepada kita bahwa dia terus-menerus menjaga supaya dia bisa menemukan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia dibuang gitu ya, tapi dia tetap mencoba untuk saya tetap bertahan dalam relasi dengan Tuhan. Dalam relasi dengan Tuhan itu menjadi penting. Maka sebenarnya ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan itu, kita berada di dalam suatu pilihan. Apakah kita mau mengakuinya atau kita mau menganggapnya ya udah ini kita kebetulan, ini kehebatan kita atau ini usaha kita dan lain sebagainya. Nah, inilah kehendak bebas manusia yang nggak bisa, yang diberikan oleh Tuhan dan yang nggak bisa sama sekali Tuhan menginterupsinya. Kita berada dalam pilihan itu, maka kesadaran kita harus di situ. Kesadaran kita adalah oh iya nih, saya udah mengalami kebaikan Tuhan, kesalahan-kesalahan saya yang tadinya mestinya saya itu bisa bersalah banget, tetapi masih ditutupi sama Tuhan, masih bisa diselamatkan. Sekarang kita mau melakukan apa nih terkait dengan hal itu? Apakah ya sudahlah kebetulan aja? Boleh juga, nggak apa-apa. Ya, silakan aja. Pilihannya. Atau kita mau mensyukuri itu dan merasakan bahwa itu kebaikan Tuhan sehingga akhirnya mempengaruhi juga kehidupan beriman kita. Ini yang mesti. Berarti balik lagi ke pilihan si pribadinya juga kan, ke pilihan dan kesadaran. Karena kalau nggak sadar nggak bisa milih. Coba, lu kalau lagi nggak sadar milih gimana? Kan lagi ngawang kan? Nah, gimana? Nggak sadar. Oke, perlu kesadaran. Lagi ngawang. Iya betul ya. Kalau nggak sadar nggak bisa milih. Kalau nggak sadar nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Ketiduran.
Iya, kan nggak sadar. Karena nggak sadar. Ngawang gitu. Kayak bercanda itu agak kurang. Oke, ya kurang lebih berarti itu aja ya podcast kita Luar biasa ya. di episode ini soal kebaikan Tuhan. Iya, nanti kita akan Mungkin banyak kita lagi. akan Mungkin ada episode selanjutnya. Iya. Selama surat belum ada. selama belum ada surat itu ya Pasti. untuk Gue mulai khawatir. buat podcast episode terakhir. Wah, buru-buru Atau langsung ada terbitin. surat-surat endorse kan. Iya. Boleh. Email. Atau surat fans ya kan, surat dari fans. Buat Adrian, kok Adrian. Atau surat saya dipindahkan Oh jangan. 2 jam lagi. Dipindahkan ke ruang sana. Kita cari pojok yang lain. Kita cari pojok yang lain. Tapi Romo Graha dulu juga awal datang gitu lah ya. Bilang mau dipindahin mulu kan. Tapi untung belum gituan sekarang. Ya kalau nggak ngomong itu udah dipindah. Oh, justru itu kebalikan, hari kebalikan. Hari kemarin Ya, disuruh prank. itu aja. Hari Pojok ini luar cerita biasa. kita hari ini luar biasa banget ya. Thank you Adrian Thank you, untuk kehadirannya. Adrian. Thank you Sukses juga Romo. pelayanannya. Iya. Sukses buat Sukses buat pelayanannya. Thank you juga Romo Graha untuk menemani kita. Kita akan mungkin ada banyak juga nanti Tamu-tamu lagi. selanjutnya. Iya, sama divisi teman-teman. Mungkin ada yang pengen tahu timnya Adrian sekarang siapa aja kan nanti kita Nanti bisa kita lah. akan Kita bikin. kita kan Kita kulik-kulik. Kita collect. Ya, itu aja. Oke. Ketemu lagi nanti di pojok cerita berikutnya. Sampai ketemu di Joker berikutnya. Yuk cari pojok yang lain yuk. Yo. Cabut deh.